Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani dengan NIM A1A1230074. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pendapatan Nasional, Konsep Dasar, Perhitungan dan Manfaatnya. Baik, langsung saja pada pembahasan. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara. Sebagai ukuran keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Pendapatan nasional tidak hanya mencerminkan kemampuan ekonomi, tetapi juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar pendapatan nasional, cara perhitungannya, serta manfaat yang diperoleh menjadi sangat penting. Konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep ini tidak hanya mencerminkan ukuran ekonomi, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional merupakan indikator kunci kesehatan ekonomi suatu negara. Berperan vital dalam perencanaan kebijakan, analisis kesejahteraan, dan perbandingan internasional. Sebagai ukuran total nilai barang dan jasa yang diproduksi, ia mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan jika diperhitungkan per kapital, menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Data pendapatan nasional membantu pemerintah merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, menganalisis distribusi pendapatan dan kesenjangannya, serta menilai kualitas hidup secara umum. Lebih jauh lagi, perbandingan pendapatan nasional antar negara memungkinkan penilaian posisi ekonomi relatif dan tingkat kemajuan suatu negara di kancah global. Singkatnya, pemahaman yang komprehensif tentang pendapatan nasional sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dan pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan membahas metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input yang digunakan dalam proses produksi. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi disebut metode nilai tambah. Cara kerjanya adalah dengan menghitung nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi, kemudian menjumlahkan seluruh nilai tambah tersebut untuk mendapatkan pendapatan nasional. Nilai tambah dihitung sebagai selisih antara nilai output atau hasil produksi suatu sektor dengan nilai input atau bahan baku dan barang setengah jadi yang digunakan dalam proses produksi. Sebagai contoh sederhananya yaitu, bayangkan sebuah ekonomi yang hanya terdiri dari 2 sektor, pertanian dan manufaktur. Sektor pertanian menghasilkan padi dengan nilai 100 juta namun menggunakan pupuk dan pestisida senilai 20 juta. Nilai tambah sektor pertanian adalah 80 juta, 100 juta dikurang 20 juta. Sektor manufaktur menggunakan padi tersebut untuk memproduksi beras dengan nilai 150 juta. Nilai tambah sektor manufaktur adalah 70 juta, jadi 150 juta dikurang 80 juta. Pendapatan nasional dalam contoh ini adalah 150 juta, karena 80 juta ditambah dengan 70 juta, yaitu jumlah nilai tambah dari kedua sektor tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran dalam perekonomian.
Komponen pengeluaran ini meliputi konsumsi, pembelian barang dan jasa oleh rumah tangga, investasi yaitu pengeluaran untuk barang modal oleh perusahaan, dan pengeluaran pemerintah yaitu belanja pemerintah untuk barang dan jasa, serta dan ekspor neto, itu perbedaan antara ekspor dan impor. Selanjutnya pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi. Ini mencangkup gaji, pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja, sewa, pendapatan yang diterima dari penyewaan tanah atau properti, bunga, pendapatan dari modal yang diinvestasikan, keuntungan, pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha. Baik, selanjutnya manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu evaluasi ekonomi. Pendapatan nasional khususnya pertumbuhannya merupakan indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan positif menunjukkan ekspansi ekonomi, peningkatan produksi dan lapangan kerja. Namun, pertumbuhan saja tidak cukup. Perlu dilihat juga distribusi pendapatan. Pertumbuhan yang tinggi tapi hanya dinikmati segelintir orang menunjukkan ketimpangan yang perlu diatasi. Analisis tren pendapatan nasional selama beberapa tahun menunjukkan siklus ekonomi atau ekspansi dan relasi, membangun memprediksi arah ekonomi di masa depan dan mengambil langkah antisipasi. Indikator lain seperti pendekatan per kapita dan produk domestik bruto atau PDB per kapita yang terkait erat dengan pendapatan nasional, memberikan gambaran lebih rinci tentang kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Inflasi dan pengangguran juga perlu dipertimbangkan bersamaan dengan data pendapatan nasional untuk evaluasi ekonomi yang komprehensif. Yang kedua, kebijakan pembangunan. Pendapatan nasional berperan krusial dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Target pertumbuhan ekonomi misalnya seringkali diukur berdasarkan peningkatan pendapatan nasional. Kebijakan pembangunan seperti investasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data nasional membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya secara efektif, membantu prioritas pembangunan, dan mengukur keberhasilan program-program pembangunan. Perubahan distribusi pendapatan juga menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pemerataan. Kesimpulannya, data pendapatan nasional memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan pembangunan, memonitor kemajuan, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Selanjutnya, analisis perbandingan. Pendapatan nasional memungkinkan perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Dengan membandingkan pendapatan nasional per kapita, kita dapat melihat perbedaan tingkat kesejahteraan dan produktivitas antar negara. Namun, perbandingan ini perlu mempertimbangkan perbedaan ukuran ekonomi, populasi, dan struktur ekonomi masing-masing negara. Perbandingan ini juga perlu mempertimbangkan perbedaan daya beli mata uang atau purchasing power parity atau PPP untuk menghasilkan perbandingan yang lebih akurat. Data pendapatan nasional memberikan gambaran tentang posisi relatif suatu negara dalam ekonomi global, membantu memahami kekuatan dan kelemahan ekonomi suatu negara, dan mengidentifikasi peluang untuk kerja sama ekonomi internasional. Dengan demikian, analisis perbandingan pendapatan nasional membantu negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dan meningkatkan kinerja ekonomi mereka. Baik, itu tadi pembahasan mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional.
Penjelasan terakhir saya yaitu mengenai tantangan dalam mengukur pendapatan nasional. Mengukur pendapatan nasional dengan akurat merupakan hal yang menantang, khususnya di negara berkembang. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya ekonomi informal yang meliputi banyak kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara resmi, seperti usaha kecil, pedagang kaki lima, dan pekerjaan rumah tangga. Hal ini membuat sulit untuk memasukkan kontribusi mereka dalam perhitungan pendapatan nasional. Selain itu, fluktuasi harga akibat inflasi dan perubahan harga pasar membuat perbandingan pendapatan nasional antar tahun menjadi sulit. Tantangan lain adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Meskipun pendapatan nasional suatu negara tinggi, bisa saja kekayaan dan pendapatan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, perlu diingatkan bahwa angka pendapatan nasional hanya memberikan gambaran parsial tentang kesejahteraan dan kondisi ekonomi suatu negara. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai pendapatan nasional, konsep dasar, perhitungan, dan manfaatnya. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.